Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Di video kali ini kita akan membahas bab 1 dari dasar perencanaan teknik mesin. Ya, untuk sebelum itu diharapkan saudara-saudara sekalian memperhatikan dengan seksama apa yang Bapak jelaskan. Nanti di akhir video Bapak akan meminta kalian untuk merangkum semua yang Bapak telah jelaskan. Diusahakan nanti rangkumannya nanti dikumpul, nanti ada di classroom ya. Nanti Bapak akan sediakan tempat pengumpulan rangkumannya di classroom. Dan saudara-saudara sekalian nanti akan diminta mengerjakan soal dari bab 1 secara keseluruhan untuk mengetes apakah saudara-saudara sekalian paham dengan apa yang ada di bab 1. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan pencapaian pembelajaran kita ya dari produktif dasar perencanaan teknik bahan teknik mesin ini ya. Ya bisa dilihat sendiri saudara-saudara. Ini adalah tujuan mengapa kalian harus belajar dasar perencanaan teknik mesin, dasar perencanaan bahan teknik mesin. Bisa dilihat sendiri bahwa kalian akan diminta untuk memahami dan memilah jenis bahan teknik. Nah, selanjutnya untuk memahami prinsip pengolahan dan logam dan non logam. Nah, untuk selanjutnya mengidentifikasi pengolahan logam dan non logam tersebut ya. Nah, untuk yang selanjutnya memahami persyaratan dan mengidentifikasi perlakuan panas logam. Selanjutnya saudara-saudara sekalian dapat menerapkan teknik pengujian logam khususnya untuk ferrous dan non ferrous, atau ferro dan non ferro itu sama saja. Nah, saudara-saudara sekalian juga diharapkan dapat menerapkan teknik penanganan material. Selanjutnya dapat melakukan penanganan material tersebut ya. Dan juga memahami prinsip dan mengidentifikasi kerja mesin tenaga fluida. Nah, tenaga fluida itu contoh simpelnya itu seperti suntikan itu, terus dongkrak mobil ya, dan masih banyak lagi. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan fluida itu yang berhubungan dengan cairan, alat yang berhubungan dengan cairan. Jadi nanti cairan itu menjadi media tekan ya dari suatu alat kerja. Selanjutnya saudara-saudara sekalian diminta untuk memahami dan mempraktekkan dasar kelistrikan. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi di sini ada jenis bahan teknik itu ada dua ya, logam dan non logam. Nah, logam itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ferro dan non ferro. Bahan logam itu harus memiliki sifat yang liat ya, lalu kuat, keras, kenyal, dan dapat ditempa atau diubah bentuk. Selanjutnya sifatnya itu memiliki penghantar listrik sama penghantar panas. Itu adalah sifat-sifat umum dari sebuah logam. Nah, selanjutnya di sini macam logam itu dibagi menjadi 5 yang bisa dilihat di sini ya. Jadi macam logam itu diklasifikasikan sesuai dengan sifat, keadaan, dan kegunaannya. Nah, untuk yang pertama itu ada logam berat ya. Logam berat itu memiliki massa jenis yang lebih dari 5 kilo ya, atau beratnya lebih dari 5 kilo. Nah, sedangkan untuk logam ringan itu berbanding terbalik dengan logam berat, yaitu di bawah 5 kilo per desimeter kubik.
Nah, untuk logam berat sendiri, nah ini memiliki contoh ya besi, baru ada nikel, krom, tembaga, seng, timah hitam, dan timah putih. Nah, sedangkan untuk logam ringan sendiri, itu contohnya contoh kecil yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu tuh aluminium. Nah, untuk logam mulia itu logam yang bernilai jual tinggi. Nah, itu biasa dipakai di perhiasan perhiasan dipakai di perhiasan-perhiasan itu ya. Nah, itu contohnya kayak emas, perak, silver, terus ada platina dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu logam refraktori. Logam refraktori itu logam yang memiliki titik suhu titik panas yang lebih tinggi ya. Jadi dia tahan terhadap api. Walaupun dia masih bisa meleleh atau masih bisa memuai, tapi titik suhu yang bisa menjadi dia seperti itu tuh sangat tinggi. Nah, jadi dia termasuk logam yang tahan terhadap api. Nah, itu contohnya apa, Pak? Nah, contohnya itu ada wolfram, molybden, dan titanium ya. Selanjutnya ada logam radioaktif ya. Logam radioaktif itu yang biasa dipakai di nuklir itu ya logamnya ya, contohnya ya. Uranium terus radium itu. Nah, itu besi itu merupakan logam yang sangat penting dalam bidang teknik ya. Nah, tetapi besi murni itu terlalu rapuh. Rapuh terus lebih lunak. Nah, dari untuk menanggulanginya ya, jadi besi tersebut itu dilakukan pencampuran dengan unsur lain yaitu terutama zat arang ya. Jadi sebutan besi itu dapat berarti besi murni. Nah, itu besi murni itu disimbolkan di kimia itu simbolnya Fe ya. Nah, itu hanya dapat diperoleh dengan jalan reaksi kimia. Jadi dia melalui reaksi kimia baru bisa mendapatkan besi murni. Selanjutnya itu sebutan selanjutnya itu ada besi teknik ya. Besi teknik itu besi campuran itu ya, besi campuran. Jadi campuran unsur lain tadi. Ya contohnya zat arang tadi itu ya. Nah, hasilnya itu berupa besi kasar. Terus besi tuang dan baja. Nah, itu kalau besi murni dipakai sesuai sama kebutuhannya. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke logam fero. Nah, logam fero ini kandungan besinya ada besi ini ya, besi besi murni ya. Jadi besinya bukan besi murni sih. Kandungan besinya itu tinggi. Nah, jadi dalam satu bongkahan itu besinya itu kandungannya lebih tinggi daripada logam-logam lain. Contohnya apa saja? Nah, ini contohnya itu ada besi tuang ya. Jadi besi tuang itu campuran besi sama karbon ya, jadi 4%. Itu sifatnya rapuh, tapi bagus untuk dituang atau dicairkan. Nah, terus ini besi ya, besi tuang tuh nggak bisa ditempa. Karena kalau ditempa nanti bakalnya patah atau rapuh karena besinya tuh besi murni, jadi besi besi bener-bener besi ya. Besi yang rapuh ini, besinya rapuh ya, kalau ditempa nggak bisa dia. Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Jadi besi itu kalau besi besi bener-bener besi itu aslinya tuh lunak sama rapuh. Nah, ya ini jadinya besi tuang. Nantinya bisa diolah jadi besi tuang. Nah, itu sulit jelas. Tapi ada teknik yang bisa melakukan ya. Ada beberapa orang yang bisa melakukan pengelasan pada besi tuang ini ya. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Contohnya saat kita melakukan bore up mesin ya. Bore up mesin itu ada beberapa orang yang melakukan cara pengelasan pada besi tuang ini. Itu sangat sulit. Nah, itulah mengapa saat kita melakukan penambahan kapasitas, terus pembesaran mesin,
itu sangat mahal karena besi ini sangat rapuh. Salah salah penanganan saja itu bisa bisa membuat mesin jadi rusak, pecah dan segala macam. Nah, itu makanya kenapa kalau kita mau upgrade mesin itu sangat mahal. Nah, selanjutnya itu ada besi tempa ya, besi tempa. Ya, jadi besi tempa ini besi yang hampir 100% besi murni ya. Nah, itu bisa dilihat di penjelasan bawahnya bahwa besi tempa itu 99% ya. Dan sedikit rongsokan. Nah, bisa dibilang 1%-nya itu si rongsokan ini. Nah, sifatnya itu lihat, dapat ditempa dan tidak dapat ditempa. Jadi ada dua, maksudnya dapat ditempa itu ya berarti besi ini dapat ditempa atau nggak usah ditempa juga nggak apa-apa gitu. Yang dimaksud dengan tidak ditempa itu nggak apa-apa, nggak ditempa juga nggak apa-apa. Dia pasti bisa bisa bentuk. Nah, contohnya tuh apa? Ya ini contohnya jangkar jangkar dari kapal ya, itu besi tempa itu. Nah, selanjutnya itu ada baja lunak ya. Baja lunak itu biasa dibuat dibuat rangka buat suatu bangunan gedung itu ya. Nah, baja lunak atau baja karbon ini baja karbon rendah ini ya adalah campuran besi dan karbon. 0, perbandingannya tuh 0,04 sampai 0,3% ya. Nah, sifatnya tuh bagaimana, Pak? Nah, sifatnya tuh lihat ya, lihat itu mudah di ini ya, udah dibentuk. Lanjutnya ada dapat ditempa, selanjutnya ada dapat ditempa atau diubah bentuk. Nah, sama aja tadi kan. Contohnya ya ini baja ringan buat pondasi ini ya, seperti bisa dilihat di gambar nih ya. Yang biasa di gedung-gedung kalau lagi dibuat. Nah, ini ada besi ini. Nah, ini besi baja lunak. Nah, selanjutnya ada baja karbon sedang. Nah, baja karbon sedang ini bisa dibilang lumayan kuat ya. Lumayan keras tapi tetap memiliki sifat kenyal ya. Bisa dilihat di penjelasan di bawah itu bahwa baja karbon sedang adalah campuran besi dan karbon dengan 0,3 sampai 0,6%. Nah, sifatnya seperti Bapak bilang tadi, sifatnya itu kenyal dan lebih keras dibanding baja lunak. Jadi ya lumayan kuat daripada baja lunak. Contohnya apa, Pak? Nah, ini roda gear ya, roda gigi ya, itu contoh dari baja karbon sedang. Selanjutnya ada baja karbon tinggi ya. Nah, contohnya itu kikir ya, kikir gergaji, kikir buat bentuk kepala baut ya, mata bautnya itu. Nah, itu termasuk baja karbon tinggi. Nah, baja karbon tinggi itu adalah campuran besi dan karbon 0,6 sampai 1,5%. Nah, sifatnya dapat ditempa dan dapat disepuh. Selanjutnya ada baja cepat tinggi ya. Baja cepat tinggi ini adalah baja karbon tinggi yang dicampur atau ditambah dengan unsur paduan lain. Ya, seperti bisa dilihat ya. Ada nikel, kobalt, krom, tungsel dan sebagainya. Contohnya apa, Pak? Nah, itu mata pahatnya bubut itu ya. Mata pahatnya bubut itu contohnya ya. Sebagai contoh. Nah, selanjutnya logam non ferro. Nah, ini berlawanan dari si logam ferro tadi. Jadi non ferro atau logam bukan besi itu adalah logam yang tidak sama sekali mengandung unsur besi. Nah, material logam non ferro itu banyak digunakan untuk campuran dari logam ya, campuran logam. Jadi non ferro ini kebanyakan dipakai untuk campuran saja. Nah, itu dapat biar si logam itu bisa memperbaiki sifat yang sekiranya kurang ya. Yang sekiranya kurang. Nah, nanti diperbaiki dengan atau dicampur dengan si logam non ferro ini.
yang nantinya akan memiliki sifat dan kekuatan bahan yang dapat digunakan. Oke, nah selanjutnya apa aja sih Pak yang termasuk logam fero? Nah ini yang di sini nih Bapak sudah tampilkan ini ya, contoh-contoh dari logam non fero, beberapa saja yang sekiranya biar kalian paham ya. Ada aslinya ada banyak, cuman Bapak menyediakan cuma 6 saja. Jadi yang pertama tuh ada aluminium ya. Aluminium ini merupakan hasil dari reaksi kimia, yaitu bauksit ya. Jadi terbentuknya logam non fero aluminium ini melalui proses kimiawi. Jadi tidak murni dari tambang atau dari alam ya. Nah, contohnya apa Pak aluminium? Nah, velgmu di motor itu termasuk logam aluminium, tapi padat ya. Kalau di velg itu yang lebih padat. Nah, lanjutnya apa Pak? Ini ada seng ya, atau zinc ya. Kalau di kimia tuh zinc ya. Nah, sifat umum dari seng ini tuh tahan korosi, berwarna abu-abu. Nah, baru itu patahannya tuh gilap gitu ya, glossy. Baru dapat dituang atau dipanasin, baru dicor gitu ya. Lanjutnya dapat disemprot ya. Jadi pas waktu cair itu dia bisa dipakai dibuat untuk menyemprotkan di bidang tertentu itu. Selanjutnya titik suhunya ya, titik cairnya itu ada di 200 derajat Celcius. Contohnya ya seng di rumahmu itu ya. Seng di rumahmu yang sering yang dipakai dibuat di rumah itu ya. Nah, sekarang kan banyak kan pakai seng. Selanjutnya ada tembaga ya. Nah, tembaga ini bisa kamu lihat itu di kabel-kabel listrik di rumahmu itu ya. Kalau dibongkar itu ada serabut-serabut warna coklat-coklat glossy ya, yang banyak itu. Nah, itu termasuk tembaga itu. Nah, biasanya biji tembaga ini mengandung besi, timah hitam, seng, serta sedikit perak dan emas. Nah, kalau kamu mau misah kandungan dalam tembaga ini ya, itu kamu harus paham dulu kimia. Nah, jadi nanti kamu bisa dapat perak dan emas. Tapi itu kandungannya sedikit. Jadi makanya ada yang pernah ngumpulin alat elektronik ya, baru katanya di alat elektronik itu ada emas ya, itu benar. Tapi dengan satu PCB dari suatu alat elektronik itu emas dan perak itu sangat sedikit. Jadi membutuhkan banyak untuk bisa mendapatkan perak dan emas itu. Nanti kamu akan pelajari di kimia ya. Kalau ada pelajaran kimia nanti kamu akan pelajari pemisahan kandungan dari logam ini. Nah, selanjutnya ada nikel ya. Nah, nikel itu kebanyakan itu merupakan senyawa sulfida ya, mengandung rata-rata 3% Ni dan 1% Cu. Nah, ini kamu kalau mau tahu Ni, Cu itu apa, kamu bisa lihat di tabel periodik kimia, itu banyak itu ya. Nggak cuma tabelnya aja, di situ ada muainya, ada titik didihnya, titik leburnya, muainya dan segala macam ya. Di situ ada semua di situ. Namanya tabel periodik kimia. Nah, kamu bisa lihat di situ. Nah, kadang-kadang juga mengandung logam mulia. Jadi, tapi dalam bentuk kandungan yang sangat sedikit. Contohnya apa, Pak? Ya sendok tiap hari kamu makan itu ya, contohnya itu. Sendok, garpu. Nah, itu contohnya di situ. Nah, selanjutnya ada perak ya. Ada perak. Nah, ini perak ini tadi sudah Bapak jelaskan bahwa dia termasuk logam yang bernilai harga tinggi ya. Tapi bisa juga digunakan untuk campuran ya. Campuran logam yang sekiranya digunakan untuk keperluan kita dalam dunia teknik mesin ini. Jadi sifat perak itu adalah tahan korosi ya. Itu sangat dan logam perak ini juga dapat gampang sekali untuk dilas atau disolder ya.
Nah, untuk perak ini juga bisa mengantarkan listrik ya. Jadi dia kalau kamu alin listrik itu dia cepat merambat si listrik itu ya. Contohnya ya perak ini nih, ada gambarnya ini ya. Oh, ini perak batangan ini. Tapi biasanya orang kalau misalnya mau pakai untuk campuran tuh dalam bentuk bubuk perak itu nanti dicampur di situ, atau dalam bentuk batangan gini dicairkan gitu ya. Nah, selanjutnya ada magnesium ya. Ini contohnya Bapak kasih magnesium batangan ya. Nah, magnesium itu termasuk logam lunak yang dibuat dengan jalan elektrolisa. Nah, ini kan bisa lihat sendiri nanti di pelajaran kimia apa itu elektrolisa ya. Atau kamu bisa searching di Google. Ini kamu bisa lihat apa itu elektrolisa. Nah, itu memakai campuran dari klorida. Campuran dari ini klorida ini adalah sejenis termasuk senyawa dalam sebuah kimia ya, termasuk senyawanya. Nah, magnesium ini mempunyai sifat ringan, lunak dan tahan korosi dan dapat dilas. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada sifat bahan teknik ya. Jadi secara umum sifat bahan teknik itu dibagi jadi tiga. Ya, itu ada sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat teknologi. Nah, pada umumnya itu sifat-sifat tersebut ditentukan antara lain oleh komposisi dan struktur mikro bahan tersebut. Nah, ini ya, jadi ada tiga tadi sifatnya ya. Yang pertama itu ada sifat fisik ya. Sifat fisik itu dari elemen bahan teknik adalah massa atom, massa jenis, titik cair atau titik leleh ya. Bukan titik lelah, ini salah tulis. Nah, baru itu ada titik didih, panas spesifik, daya hantar panas, dan tahanan listrik dan ketahanan korosi. Selanjutnya sifat mekanik itu sifat mekanik sifat dari bahan yang dikaitkan dengan kemampuan bahan tersebut menerima beban. Nah, selanjutnya itu ada sifat teknologi. Nah, jadi di mana si bahan teknik tadi itu bisa nggak diolah dengan alat-alat yang sudah ada sekarang, semisal potong gerinda, dicor atau dilas. Nah, untuk sifat fisik sendiri ya. Nah, ini jadi di sini sifat fisiknya itu bisa dilihat ya untuk sifat fisik yang lain dari sebuah bahan teknik yang sudah Bapak tadi sebutkan. Jadi ada seperti di tabel ini. Jadi di tabel ini menjelaskan seperti berat jenisnya. Selanjutnya ada modulus elastisitas. Lalu ada kekuatan tarik ya, kekuatan tarik dari bahan tersebut. Lalu ada koefisien muai panjang dan konduktivitas panas. Nah, ini bisa lihat dari tabel ya. Jadi setiap bahan itu memiliki berat jenis yang berbeda-beda. Nah, ada setiap jenis bahan ini memiliki memiliki berat jenis yang berbeda-beda, modulus elastis berbeda-beda dan seterusnya. Ini bisa kalian lihat di sini di tabel ini ya. Ini contoh saja. Ya, kalau kamu pengen lebih, kalian pengen tahu lebih, jadi kalian cari aja di Google. Nah, ini kemarin Bapak kasih soal ini, tapi sepertinya kalian kesulitan dan itu bukan tingkat kalian untuk memahami lebih ya, untuk memahami lebih dalam dari tabel ini. Jadi Bapak kemarin bonusin saja ini ya, karena belum waktunya kalian memahami sedalam itu lah. Nah, selanjutnya sifat mekanik itu ya. Sifat mekanik itu bisa lihat di situ ya. Bahwa sifat mekanik sifat dari bahan yang dikaitkan dengan kemampuan bahan menahan beban. Jadi kayak kita membuat jembatan itu kan. Nah, itu juga memerlukan sifat mekanik ini, membuat jembatan itu ya. Nah, jika suatu bahan memiliki sifat mekanik tertentu yang baik, tetapi sifat lainnya yang kurang, nah, menguntungkan, maka daripada memikirkan untuk menggantinya, lebih baik kita mengambil langkah untuk mengatasi kekurangannya. Nah, gimana cara mengatasi kekurangannya? Contoh aja nih ya. Contoh kita ambil baja ya.
Nah, baja itu kan memiliki kekuatan yang tinggi tapi mudah gampang karat ya. Nah, untuk mengatasi karatnya kita bisa ngecat itu bajanya atau melindungi baja tersebut dengan galvanis ya, menggunakan galvanis. Nah, itu salah satu contoh untuk menanggulangi karat dari baja tersebut. Masuk sifat mekanik apa Pak? Nah, ini banyak yang jawab cuma 3 ya di soal yang pernah Bapak kasih itu. Yang paling umum itu ada 7. Cuman bila kalian mengingatnya cuma 4 itu gak apa-apa. Itu udah termasuk lumayan untuk mengingat sifat mekanik ini ya. Jadi sifat mekanik ini sangat penting ya. Jadi nanti kalau kamu melakukan suatu project ya, suatu project, kamu harus tahu dulu sifatnya dulu. Sifat dari logam yang akan kamu gunakan. Jadi 3 sifat yang yang akan Bapak jelaskan ini sangat penting ya. Termasuk sifat mekanik ini juga penting. Apalagi kalau bahan tersebut digunakan untuk menahan suatu beban yang besar. Nah, ini sangat penting di sini ya. Jadi sifatnya mekanik itu ada kekuatan ya. Jadi kekuatan itu dimana bahan itu dapat menahan beban tanpa ada kerusakan sedikit pun ya. Jadi ditekan sekuat-kuatnya, itu dikasih beban berat mobil, truk, itu si bahan tetap kuat dan kokoh, tidak ada kerusakan sedikit pun. Di sini kerusakannya berbentuk retak, terus patah dan sebagainya ya. Selanjutnya ada kekerasan ya. Jadi kekerasan itu ketahanan suatu bahan menahan goresan dan tekanan. Ya. Sama saja sama kekuatan itu tadi. Tapi di sini ditambahkan dengan si bahan ini kuat nggak menahan goresan ya. Jadi bahan ini digesek sampai lama ya, digesek sampai kuat sampai berjam-jam, itu si bahan ini tetap bagus apa enggak gitu. Selanjutnya elastis. Nah, jadi kemampuan bahan untuk kebentuk semulanya ya setelah menimba beban. Jadi waktu si bahan teknik ini, bahan logam yang kita beri beban, nah, itu dia bisa balik enggak dari kesemulanya. Jadi lentur. Elastisitas itu bisa diartikan lentur ya. Si bahan ini lentur apa enggak, bisa balik apa enggak. Nah, itu masuk sifat mekanik elastisitas. Selanjutnya ada plastisitas ya, kemampuan bahan untuk mengalami perubahan bentuk yang tetap tanpa terjadinya keretakan. Nah, jadi plastisitas itu si bahan ini kalau dirubah bentuk itu cacat apa enggak, retak apa enggak, rusak atau kropos apa enggak. Nah, itu masuk plastisitas. Selanjutnya kelelahan, kemampuan bahan untuk menerima beban yang berganti-ganti untuk jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya keuletan, di mana kemampuan bahan itu dapat dideformasi ya. Deformasi. Apa itu deformasi? Nah, deformasi itu adalah perubahan bentuk atau ukuran dari sebuah objek karena sebuah gaya atau perubahan suhu. Nah, tahap pertamanya itu dapat menjadi akibat dari kekuatan tarik, kekuatan tekan, geser, lipatan atau torsi. Nah, ini berhubungan dengan sifat-sifat sebelumnya ini ya. Jadi deformasi itu berhubungan dengan sifat-sifat sebelumnya tadi. Selanjutnya itu kegetasan, ya, terjadinya kepatahan akibat beban tanpa didahului dengan perubahan bentuk. Nah, untuk selanjutnya ada sifat teknologi. Nah, sifat teknologi itu adalah sifat bahan yang dikaitkan dengan kemudahan bahan untuk diproses secara teknologi. Nah, seperti Bapak bilang tadi ya, jadi si bahan ini mudah nggak diolah menggunakan alat-alat yang ada sekarang. Misalnya kayak dilas, dicor, atau digerinda itu ya, digergaji, dipahat dan sebagainya. Nah, itu masuk sifat teknologi.
Nah, oke, mungkin itu saja penjelasan Bapak untuk dari bab 1 ya. Kalau ada semisal ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bapak lewat lewat WA ya, secara personal saja, langsung tanya personal. Bagian mana yang kamu saudara-saudara sekalian belum paham, bisa ditanya saja lewat WA secara personal. Nah, selanjutnya untuk setelah ini Bapak akan memberikan memberikan soal ya, sama Bapak minta untuk merangkum apa yang Bapak telah jelaskan barusan ini Bapak jelaskan di video kali ini. Bapak minta nanti rangkumannya nanti dikumpul di Google Classroom, nanti Bapak sediakan tempat pengumpulannya ya. Nanti Bapak nggak nilai, cuman Bapak periksa ya, Bapak periksa apakah kalian benar-benar paham dengan apa isi dari yang Bapak jelaskan di bab ini atau tidak. Oke, sekian itu saja mungkin dari Bapak. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.